5 tahun yang lalu saya jengkel betul. Saya sudah merintah pada BUMN untuk beli pipa. Nggak ada Pak spek dalam negeri Pak. Speknya ini Pak. Nomornya ini Pak. Ukurannya ini. Terpaksa kita harus impor. Saya saat itu tuh apa sesulit ini sih mau membuat pipa. Saya ke pabrik pipa. Pak, semuanya ada Pak. Bapak mau cari apa ada. Ukuran apa ada. Kualitas apa ada. Ini kita ekspor semuanya Pak. Ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa. Loh. Yang orang sana beli produk pipa kita mah kita beli impor. Ini kan sekali lagi kita ini orang pinter-pinter. Tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Maaf. Saya setuju dengan Pak Ganjar Pranowo. Kalau pengen kaya raya, ya jangan jadi pejabat, kata beliau. Tapi kalau pengen kaya raya, jadi pengusaha. Sebenarnya apa sih susahnya untuk tidak korup? Kalau pengen kaya, ya jangan jadi pejabat. Sekali lagi, saya ingatkan, siapapun Anda kalau ingin kaya, jangan bermimpi jadi pejabat. Karena jabatan bukan jalan untuk mencari kekayaan. Ini adalah ruang pengabdian. Saya cuma bisa mengingatkan, apapun pekerjaan kita, mari kita jalankan sebaik-baiknya. Jaga kehormatan, jangan lantas karena punya jabatan, membuat kita lupa daratan. Ustaz, apa sebab orang korupsi? Ini orang sebenarnya bukan butuh jawaban, butuh penegasan. Apa sebab orang korupsi? Apa karena enggak kaya? Setelah saya pikir-pikir, yang menyebabkan orang korupsi itu bukan karena miskin, tapi karena serakah. Betul nggak kira-kira? Ittaqusyuh, takutlah kalian semua dengan serakah, kata Nabi. Fa inasyuha ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya serakah itulah tamak rakus. Itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian semua. Tak pikir-pikir iya juga ya. Kalau dikatakan orang korupsi itu karena miskin, justru orang miskin gak ada yang korupsi. Betul gak kira-kira? Orang miskin gak ada yang korupsi kan? Yang korupsi itu yang kaya-kaya. Orang miskin itu seleranya sederhana Bu, sekedar punya motor jadilah. Orang kaya seleranya pengen punya Lamborghini. Jadi korupsi gede. Pejabat miskin, pegawai miskin, seleranya nggak banyak-banyak, ya bisa seminggu sekali makan di begadang jadilah. Makan di begadang, dipoto upload, iya, keluarga bahagia, happy family, gayanya kan. Itu kan orang sederhana begitu, gitu aja udah bahagia banget. Tapi kalau orang kaya, keinginannya bukan makan di restoran Bu, pengen makan di Amerika, pengen jajan di Jepang, pengen jajan di Singapura. Itu kalau orang kaya. Maka korupsinya lebih gede. Orang miskin sederhana, ya sekedar punya apaan saja gila. Orang kaya Lamborghini yang diinginkan. Makanya kalau orang kaya jadi pejabat serakah, yang diangan-angan apa? Pengen punya mobil Rubicon. Ada beberapa Rubicon di Lampung ini ya. Rubicon, pengen punya mobil Lamborghini, pengen mobil Mercy. Itu manusia. Ketika dia kaya dan dia punya peluang untuk korupsi, korupsinya lebih banyak lagi. Itulah sebabnya ini mentalitas serakah. Makanya yang nomor satu dalam Islam ini adalah integritas. Ibu-ibu hafal sifat wajib bagi Nabi? Sifat wajib bagi Nabi ada berapa? 4. Nomor 1 sidik, nomor 2 amanah, nomor 3 tabligh, nomor 4 fatona. Kan nomor 1
sidik, jujur, integritas. Makanya revolusi mental itu nggak usah muluk-muluk, sidik, integritas, amanah, bertanggung jawab, punya kemampuan, apa kata orang sekarang, capable, akuntabel gitu. Punya kapasitas dan kapabilitas dan punya akuntabilitas. Tabligh menyampaikan profesional, fatonah cerdas, smart. Nah, ini yang kita inginkan. Mudah-mudahan generasi kita menjadi generasi yang pintar sekaligus benar. Jadi penyebab orang korupsi itu karena serakah. Ditambah lagi ketidakjujuran. Karena dunia ini kalau dikejar nggak ada puas-puasnya, betul nggak Bu? Kita ini nggak akan pernah ada cukupnya kalau ngejar dunia. Karena begini, yang maha kaya cuman Allah. Saya ulangi, Allahul Ghani. Cuman Allah yang maha kaya. Karena Allah tidak pernah membutuhkan apapun. Itulah yang maha kaya. Sekaya-kayanya manusia masih kurang juga. Makanya berdoalah ibu-ibu agar dikayakan oleh Allah. Apa maksudnya? Dicukupkan. Makanya wa innahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah menciptakan kaya dan cukup. Karena masalah hidup manusia sebetulnya bukan tidak kaya, tapi masalah hidup manusia sebetulnya tidak cukup. Betul nggak kira-kira? Kurang saja manusia itu, terutama kurang bersyukur. Ibu-ibu coba survei. Seprumnas Wai Halim ini hampir semua rumah punya mobil. Iya apa ya? Iya kan Bu? Hampir semua punya mobil. Cuman nggak syukur banyaknya. Ngeluh aja susah. Nah ini manusia. Bayangkan 20 tahun yang lalu. Paling punyanya cuman motor. Kan begitu. Manusia nggak syukur. Ngeluh BBM naik gitu ya. Jangan ngeluh, kita sanggup bayar atau tidak. Sederhana kan? Karena begini, saya sekarang berpikirnya mendalam begini Bu. Saya sendiri terus terang, kalau kata jemugan apa, cigu. Cigu itu apa Bu ya? Canggung ya. Saya merasa canggung kalau masuk SPBU. Karena jalur yang saya tempuh jalur subsidi soalnya Bu. Saya tuh merasa nggak pantas lagi loh saya nerima subsidi itu. Udah nggak pantas. Mobil saya solar soalnya kan. Cuman kalau saya mau naik ke Dexlite ketinggian Bu harganya. 18.000 Dexlite itu. Pertamina Dex lebih tinggi lagi. Makanya saya kemarin ceramah ke Liwa, ceramah ke Suwoh, habis semua pom bensin, nggak ada solar. Di pom bensin nggak ada solar, tapi berjejer jerigenan Bu. Orang jualan solar. Saya tanya yang jerigenan, seliter berapa? 9.000, bayar. Artinya solar itu sebaiknya nggak usah disubsidi, tapi nggak langka di SPBU. Harganya jangan 6.800. Kalau harga sebenarnya 9.000, silakan jual 9.000. Agar di sini nggak ngeganjel. Saya malu terus terang ngisi solar itu. Tapi kalau pengen ngisi Dexlite, ya ketinggian tadi. Nah mobil istri saya tuh pakainya Pertalite. Kalau mau pakai Pertamax, enggak, jangan pakai Pertamax, kata saya. Ya kan uang bensinnya dari saya juga Bu soalnya. Jangan pakai Pertamax kata saya. Pertalite aja, itu kan subsidi Bi. Ya nggak apa-apalah kata saya. Artinya benar kalau kata Menteri Keuangan, subsidi BBM itu 400 triliun setiap tahun. Dan rata-rata yang memanfaatkan orang kaya. Makanya saya lebih setuju subsidi BBM kurang atau hapus sama sekali. Tapi ingat, arahkan ke pendidikan gratis. Setuju nggak kira-kira? Kalau pendidikan gratis kan nggak kenal kelas. Yang kaya, yang miskin gratis, semua nggak apa-apa. Kecuali kalau sekolahnya pengen sekolah bonafit, ya bayar deh. Yang SPP 1 juta sebulan. Karena orang kaya ya silahkan sekolah di sana. Tapi kalau untuk sekolah reguler biasa, ya sebaiknya digratiskan. Saya lebih setuju sedemikian rupa. Jadi balik lagi, mengapa orang korupsi? Karena serakah. Dan serakah itu nggak ada obatnya Bu.
Kecuali apa? Dijejalkan tanah kuburan. Kan hafal kan? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Baru puas tuh dia. Kita lanjut ke ayat yang ke-48, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan Allah menciptakan kaya dan cukup. Tawa tangis, mati hidup, laki perempuan pasangannya. Mengapa kaya pasangannya bukan miskin, tapi kaya dan cukup? Karena problem hidup manusia bukan tidak kaya, problem hidup manusia tidak cukup. Sekarang begini Pak, mengapa orang itu korupsi? Apa karena dia miskin? Bukan, karena tidak cukup. Gajinya gede-gede. Survei membuktikan, ini survei membuktikan, yang korupsi itu malah orang kaya semua. Iya bayar, orang kaya semua, bukan orang miskin. Makanya ada guyonan di stand up comedy yang mengatakan begini, ngapa sih anak murid kalau rambutnya panjang dipotong oleh gurunya, disetrap ya Pak, potongannya ngacak, ketiban gurunya ditanya, ngapa Bu digituin? Ya biar muridnya rapih. Kalau penampilannya rapih, moralnya juga bagus. Padahal Pak, di Indonesia ini justru yang korupsi itu yang pakaiannya rapi-rapi. Benar nggak kira-kira? Rambutnya kelimis, potongan rambutnya keren, dasinya, wanginya. Justru itu yang korupsi kan? Itu yang korupsi sebetulnya. Nah, mengapa itu terjadi? Karena mereka tidak cukup, bukan karena miskin. Jadi walaupun gajinya ditambah, masih korupsi. Makin kaya dia, makin gede korupsinya. Karena kalau orang biasa kayak kita ini Pak, sekedar punya mobil 1000 umat udah sugih banget rasanya. Orang biasa kayak kita, betul kan? Kalau orang-orang sugih itu yang punya jabatan itu, punya mobil 1000 umat, gak usah nyebut merek Pak, masuk YouTube soalnya. Beli mobil 1000 umat, mereka mah terlalu murah bagi mereka mobil 1000 umat itu. Mereka mah pikirnya Lamborghini, menyebut merek juga tuh, Rubicon gitu, Rubicon kan begitu. Makanya mereka korupsinya gede. Karena mengapa? Ketika mereka makin kaya, keinginan mereka makin besar. Kalau model-model kita ini, ya bisa jalan-jalan ke Mutun, jadilah. Bisa selfie di Lembah Hijau, jadilah. Naik kapal laut, jadilah. Nah kalau orang kaya itu Pak, mereka pengennya Eropa, Amerika. Itu kelas-kelas mereka. Dan itu duit semua. Duit semua. Makanya yang membuat manusia itu korupsi bukan karena tidak sejahtera, tapi tidak cukup. Dan itu masalah hidup manusia, yakni tidak cukup. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Nabi, laisal ghina an katratil arad. Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan, banyak perbendaharaan, banyak materi, banyak tabungan, banyak koleksi mobil. Walakinnal ghina ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Ini ukuran orang kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang membuat Anda jadi kaya. Saya ini nyeramahin begini Pak, buat diri saya sendiri. Karena mengapa? Dulu ekspektasi saya biasa-biasa saja, tapi makin kesini makin banyak keinginan. Ternyata yang membuat manusia jadi susah itu terlalu banyak keinginan dan pengen bergaya. Karena gaya itu mahal. Keinginan manusia nggak akan pernah tertampung. Itu hukum sedemikian rupa. Saya dulu waktu pertama kali ngisi ke pelabuhan ini, kantor bea cukai itu Pak, tahun 2008, sepeda jengki yang saya pakai. Masih pakai, dulu masih mobil merah itu, oren ya, jalan masih satu jalur itu. Jadi pakai sepeda jengki, kasihan Pak. Ada yang kasihan, Ustadz, gini aja lah, ini DP motor, Ustadz nyicil. Kata saya, Pak Haji, kebalik ini.
biar saya yang cari DP, Pak Haji yang nyicil. Karena kalau saya yang nyicil, nggak kecicil, tarik leasing di motor. Sayang, kata saya. Pinteran aja, ambilnya lagi Pak DP-nya, dikantongin sama dia. Besok Senin saya diteleponnya, suruh ke Tunas di Upah Matra, Ustaz cari motor, tapi jangan yang mahal-mahal. Waduh, saya sudah ngeliat yang agak mahal itu Pak, karena ada ujungnya, jangan mahal-mahal, yang paling murah saya beli. Artinya sedemikian rupa. Begitu saya sudah transaksi di dealer, kata salesnya, Ustaz alamat rumahnya di mana, motor mau kami antar. Nggak usah diantar, kata saya, mau tak naikkan sendiri. Mana helmnya, mana jaketnya. Udah Pak, begitu keluar jalan Raden Intan itu yang samping Gramedia, naik motor Fitz X, saya merasa menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Terserah orang punya Innova, yang penting saya punya Fitz X. Nah itu kan rasanya kaya kan? Itu rasanya kaya. Begitu sudah punya motor, pengen punya mobil, udah punya mobil, pengen naik merek. Iya terus manusia, nggak ada selesainya. Kita tersiksa itu justru karena keinginan kan. Makanya sering saya sampaikan, orang Indonesia ini kaya-kaya tapi mentalnya miskin. Saya jujur aja Pak, bukan karena ceramah di Pertamina nih. Saya jujur saja, saya lebih setuju subsidi BBM itu dihapus, dicabut sama sekali. Kalau Pertamina kan cuma menyelenggarakan kebijakan kan, biar pemerintah dengar nih. Ini jujur saya pribadi begitu. Saya berhitung begini, saya baca subsidi BBM, gas LPG dan listrik kita ini per tahun 400 triliun, gede banget itu. Ketik di kalkulator, error kalkulator itu, error, nggak muat nolnya itu. Dan yang memanfaatkan subsidi BBM orang kaya semua. Orang kaya, jajal yang biasa-biasa saja, yang setengah kaya, kaya betul belum, setengah kaya, yang kebelinya cuma punya motor, tapi punya 5 di rumah, motor 5, TV LCD, misalnya kan Mbak, yang kaya standar, nggak mau ngisi premium, nggak mau Pak, nggak mau ngisi Pertalite, ngisinya Pertamax. Ponan-ponan saya itu yang belinya cuma punya motor, nggak mau premium, nggak mau Pertalite, maunya apa? Pertamax. Sayang dia sama motornya, karena dia mampu, punya daya beli untuk beli Pertamax. Coba lihat yang ngisi Pertalite apa? Kalian kalau premium ya, mungkin angkot kita maklum lah, karena penghasilan angkot memang terbatas. Pertalite, solar. Saya jujur, saya malu Pak, memanfaatkan subsidi itu malu. Mobil saya itu Fortuner. Kalau saya isi Dexlite, loncat nih Pak, 18.000, ongkos ceramah nggak seberapa gitu kan, 18.000 Pak tekor. Makanya saya ngisinya solar, tapi malu, terus terang malu Pak. Ada tulisannya jalur subsidi, waduh, malu saya. Mobil istri saya pakainya Honda, ngisinya Pertalite. Nah kata saya, kamu tuh ngisi Pertamax ge, tambahin uangnya, kata dia. Bos ngisi Pertamax, terpaksa ngisi Pertalite lagi kan Pak. Nah saya kemarin ceramah di Liwa Pak, habis semua SPBU itu, nggak ada solar, tapi pinggir jalan penuh sama jerigen solar itu Pak. Sepinggir jalan, saya tanya sama yang jual jerigenan, seliter berapa? 9.000. Saya bayar 9.000. Daripada saya beli Dexlite yang 18.000, mending solar 9.000. Seandainya harga bisnis solar itu 9.000, saya usul sama pemerintah, bikin saja 9.000, gak apa-apa, yang penting ada di pasar. Karena subsidi langsung BBM dimanfaatkan oleh orang kaya semua. Kalau mobil Tronton ngisi solar Pak, yang punya Tronton apa orang kaya apa orang melarat kira-kira? Supirnya yang biasa saja itu Pak. Yang punya Tronton orang kaya semua, perusahaan semua. Nah ini saya pikir bagus juga itu Pak, kita serahkan, karena terlalu pemborosan saya, dan dialihkan ke subsidi yang langsung, apa, digratiskan pendidikan dan lain sebagainya. Saya pakai nalar yang sehat saja. Terus begini, satu hal lagi yang hendak saya sampaikan, manusia itu terlalu banyak keluhan. Di Bandar Lampung ini, coba kita survei ke rumah-rumah, semua rumah kebeli mobil kan, kalau di perumahan semua rumah punya mobil, tapi ngaku melarat tuh Pak. Ekonomi makin susah, saya pengen ketawa aja itu.
Ekonomi makin susah, enak zaman dulu. Zaman dulu kapan? Kapan? Mu yang kapan maksudnya? 2004. Umur saya waktu baru nikah. Sehari semalam pernah nggak makan saya, Pak. Padahal harga beras belum nyampe 1.000. Daya beli nggak ada. Belum lagi apa namanya, zaman saya masih kecil, masih sekolah, yang punya TV di kampung saya cuman satu orang, hitam putih pakai aki, tontonannya Ria Jenaka. Lagi seru-serunya nonton, blok mati, habis akinya. Yang punya motor cuma satu orang. Nah, karena kita nggak syukur. Kadang-kadang saya identifikasi orang kampung itu lebih kaya dari orang kota. Rasanya. Mengapa? Kalau kita ke kampung jajal, Pak. Kita di Bandar Lampung ke ujung Berung, Unggul, nengok saudara di dusun, Pak. Kalau jemu Palembang di dusun. Kalau orang Lampung ini mulang tiuh. Kalau orang Jawa balik kampung. Masuk kampung kita, subhanallah, orang kampung, Pak, tahu orang kota datang. Orang kota kan jadi Pertamina lagi ya. Orang kota datang langsung manjat kelapa, mau bikin santan, manjat nangka, ketahuan sahur gori, nangkep ayam, Pak, dipancing-pancing pakai jagung, nggak dapet-dapet, akhirnya dibedil. Orang kota nih belum boleh kemana-mana bagi orang kampung sebelum makan, tersinggung dia. Pokoknya mangan dhisik, pokoknya makan kudai, makan dulu, nggak boleh kemana-mana. Dari jamu pakai lalapan beragam, petek, jengkol, jaling keluar semua, sambal tempoyak keluar semua ya, Pak. Kenyang kita makan, boleh kemana-mana. Coba jajal orang kampung datang ke kota, teh baru setengah gelas, orang kota nanya, habis ini mau kemana lagi? Subhanallah, ngusir. Apa orang kota itu lebih miskin? Tidak. Rumah punya, mobil punya, perabot lengkap. Orang kampung rumah saja dari kayu. Orang kota terlalu banyak cicilan, dan orang kota terlalu banyak keinginan. Maka hidup yang sebenarnya bukan masalah kaya miskin, tapi cukup atau tidak cukup. Baik, ini saja yang saya sampaikan.